Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya akan hari ini khusus menyampaikan tentang template dari Bookshifter gitu ya. Alhamdulillah saya sudah selesai menyusunnya dan ini dimaksudkan untuk mempermudah Anda menulisnya gitu ya. Jadi dalam book chapter ini tidak seperti pada makalah biasanya. Ini sangat berbeda jauh ya. Jadi Anda wajib perhatikan banget dan harus menggunakan template ini. Template ini pasti akan mempermudah Anda gitu ya. Dari mulai kertas yang digunakan, layout settingnya sudah ditetapkan. Jadi Anda tinggal menulis saja di sana. Bagaimana bagi Anda yang sudah menulis begitu ya? Anda tinggal pindahkan saja di copy paste per paragraf gitu ya, bukan semuanya. Kalau semuanya nanti akan kacau gitu ya. Di copy paste per paragraf atau diketik ulang. Gitu. Insya Allah kalau diketik ulang itu sebetulnya banyak manfaatnya. Anggar ada jadi hafal karena membaca berulang-ulang gitu ya. Namun saya yakin kebanyakan dari Anda harus diketik ulang karena bukan hanya formatnya gitu ya yang berbeda, tapi kontennya. Konten atau substansinya itu yang berbeda. Jadi kalau saya melihat kebanyakan dari Anda saya perhatikan begitu yang sudah menyampaikan progresnya itu masih banyak titik lemahnya karena Anda terjebak pada satu sumber data. Yang kedua, belum ada keberanian untuk memodifikasi data atau mencampur data atau memecahkan data seperti dalam tabel. Tabel itu Anda bisa dari berbagai sumber jadi satu tabel atau dari satu tabel Anda pecah, hanya diambil sebagiannya saja begitu ya. Sehingga banyak yang tidak efektif dan tidak efisien begitu ya. Begitupun dalam interpretasi dari data dari tabel itu Anda masih apa ya tergiur dengan menjiplak gitu ya, tergiur dengan menjiplak. Oleh karena itu di dalam template ini saya susun sedemikian rupa dengan maksud lebih singkat dan padat sehingga lebih mudahkan dan Anda harus lebih berhati-hati begitu ya. Saya tampilkan saja ya itu. Bisa terlihat? Masih loading, Pak. Ya. Maaf. Ya, mohon maaf, sinyal di saya kurang bagus ya ini. Jadi, urusan keluar dulu saya. Ya, ini adalah template-nya dan sudah saya share ya di grup WA. Silahkan Anda pelajari, silahkan Anda tanyakan kepada saya begitu ada apabila ada hal yang belum dipahami atau belum diatur. Nah, apabila ada yang belum diatur, nanti kita atur begitu. Atau yang belum dipahami, silakan Anda tanyakan. Ini khusus untuk perekonomian Indonesia saja ya. Jangan disama-samakan atau dibeda-bedakan dengan yang lain ya, karena
Mungkin beda mata kuliah berbeda strukturnya ya, karena berbeda kajiannya, berbeda maksud dan tujuannya, begitu ya. Dan ini khusus untuk mata kuliah perekonomian Indonesia saja, begitu ya. Ini judulnya. Ini Anda tinggal nulis saja. Jadi ini yang ini nanti dibuang. Judul contoh judulnya itu apa namanya itu pendapatan nasional gitu. Gini aja. Jadi Anda tinggal ini aja. Gitu ya. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi contoh. Anda jangan rubah fontnya dan jangan maaf ini fontnya salah ya. Fontnya Flatino ini. Ya. Anda jangan rubah fontnya besar, baik besar fontnya maupun besarnya maupun fontnya. Jadi Anda jangan ini. Nah nanti kalau udah ini Anda tinggal buang aja ini. Ya. Buang. Seperti ini ya. Begitupun penulis, Anda silakan tulis di sini. Nanti dibuang aja. Ini sekali lagi Anda tidak boleh merubah font jenis fontnya maupun besar hurufnya. Nah ini yang Anda harus ubah, yang ininya nggak usah karena semuanya prodi EKI. Lalu autornya ya, autornya dan harus menggunakan email UP Edu. Jadi Anda tidak boleh menggunakan email selain UP Edu. Jadi kalau Anda tidak punya, nampaknya keterlaluan gitu ya. Anda udah semester ke-7 tapi belum punya UP Edu. Pokoknya gimana caranya Anda punya UP Edu, saya nggak mau tahu. Karena Anda seharusnya sejak semester 1 harus sudah menggunakan email UP Edu. Dan ini cukup 2 orang ya. Nanti kalau yang 3 orang ya terpaksa harus dipecah begitu ya. Nanti kita kasih topik baru kalau masih kekurangan topik. Gitu. Sebenarnya di saya koleksinya banyak, makanya saya rubah sebetulnya kelompoknya. Nanti Anda akan lihat begitu. Mohon maaf apabila Anda sudah terlanjur bekerja banyak lalu tiba-tiba dirubah begitu ya. Ini demi kebaikan book chapter yang akan kita buat gitu ya. Lalu yang pertama Anda membuat abstraknya ya. Membuat abstrak di sini. Abstrak ini Anda tinggal nulis saja di sini. Abstrak, langsung aja di sini Anda tulis bla 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 gitu. Anda tinggal kayak gitu. Ya, ini dibuang. Saya kasih ini abstrak berisi rangkuman dari konteks, konten dan simpulan dari isi chapter yang jumlahnya itu antara 200 sampai 250 kata ya. Jangan kurang dari 200 dan jangan lebih dari 250. Tolong perhatikan banget ini ya. Abstrak tidak boleh berisi referensi, sitasi, atau juga rumus simbol matematika. Abstrak ditulis dengan ukuran huruf 9, ya, Platino linotype gitu ya. Ini kita pakai hurufnya ini. Kata kunci yang bagus itu 5 minimum ya. Kata kunci 5 minimum, tapi Anda boleh 3. Kalau pendapatan nasional kan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, apalagi satu lagi ya seperti itu. Nah lalu ada bahasa Inggrisnya. Nanti saya ini kan, tapi Anda siapkan saja meskipun dalam pikiran saya yang terbaru mungkin Englishnya nggak perlu begitu ya, nggak perlu. Nah untuk pendahuluan, Anda pendahuluan nggak usah ada subjudulnya. Biasanya kan di sini ada pendahuluan kan, gitu. Ini nggak usah. Anda langsung saja. Saya katakan di sini ini adalah bagian pendahuluan. Tulis langsung naskah Anda di sini menggunakan template ini. Template ini disusun untuk memudahkan penulis dan editor menata layout book chapter. Penulis harus mengikuti layout yang disediakan. Jika naskah sudah diketik pada dokumen lain, lakukan penyalinan paragraf demi paragraf, dan jangan lakukan penyalinan sekaligus atau hanya merubah layout pada tulisan Anda. Nah, ini akan kacau nanti ya. Jadi kalau Anda udah ada lalu di layoutnya sesuaikan dengan ini, nanti pasti akan kacau. Jadi Anda tidak boleh lakukan. Naskah yang tidak mengikuti aturan penulisan akan langsung ditolak. Ya.
karena akan menyulitkan proses selanjutnya. Dalam bagian pendahuluan ini tidak perlu ditulis nama subjudul pendahuluannya. Jadi di sini nggak usah nih, di sini nggak usah ada subjudulnya. Langsung saja ditulis kontennya ya. Pada bagian pendahuluan ini terdapat beberapa elemen penting yang dapat dituliskan. Nah, apa elemennya dalam pendahuluan itu? Yang pertama memuat tentang penjelasan singkat judul. Ini bila perlu, tidak wajib ya. Nah, Anda bisa menjelaskan jadi topik ini bermaksud apa gitu ya. Penjelasan singkat lah gitu ya. Dengan bahasa tentu saja ilmiah gitu ya. Kedua, memuat latar belakang sebagai landasan yang mendukung dan urgensi penulisan tentang topik masalah yang akan dibahas. Nah, ini yang wajib ada, itu memuat latar belakang sebagai landasan yang mendukung atau urgensinya kenapa topik itu dibahas. Nah, jangan menuliskan tugas mata kuliah, tugas untuk perekonomian, jangan. Tapi ke kontennya. Contoh, kenapa pertumbuhan ekonomi? Karena pertumbuhan ekonomi itu bisa menggambarkan prestasi ekonomi suatu negara, suatu bangsa. Meskipun ya tidak ini ya, tidak ada, tapi sampai sekarang kan itu yang masih dipakai dan itu yang paling mudah gitu kan. Nah, yang ketiga memuat tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Contoh, metode yang tulisan ini dibahas berdasarkan studi literatur, begitu ya. Literatur menggunakan apa namanya itu analisis data didasarkan pada pendapat-pendapat para pakar atau publikasi-publikasi ilmiah dari penulis yang bereputasi gitu. Dan yang keempat yaitu pertanyaan studi atau pokok-pokok kajian. Nah, ini yang biasanya kalau di skripsi disebutnya pertanyaan penelitian atau disebutnya rumusan masalah. Jadi kalau Anda lihat deskripsi itu rumusan masalah. Jadi Anda beragam ya ininya. Jadi jangan sampai Anda terlalu linear sehingga tahunya hanya rumusan masalah gitu ya atau pertanyaan penelitian seperti deskripsi. Padahal di sini yang dimaksud bukan pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah seperti yang seperti itu begitu. Ini adalah pertanyaan studi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Anda di sini atau pokok-pokok kajian. Jadi cukup pokok-pokok kajiannya aja. Lihat aja di beberapa buku ya, Anda bisa lihat seperti itu. Tujuan penulisan sebuah pendahuluan ini antara lain untuk menghantarkan pembaca mengetahui urgensinya dan bagaimana gambaran umum substansi yang dibahas, dan agar tertarik untuk membaca secara keseluruhan isi selanjutnya. Jadi agar pembaca itu dengan membaca pendahuluan, oh tertarik ya, bagus ya tulisannya, itu menarik ya topiknya begitu, sehingga bisa dibaca. Jadi secara keseluruhan pada bagian pendahuluan dapat memuat tentang penjelasan singkat judul ya, latar belakang, metode yang digunakan, dan pertanyaan studi atau pokok-pokok kajian. Pendahuluan ditulis dalam bentuk uraian berparagraf, tapi tidak ada subsection ya. Per paragraf langsung per paragraf saja, tidak ada contoh subsection itu 1, 1, 1, 2 seperti gitu ya. Tak perlu ya. Bagian pendahuluan ini isinya sekitar 1 sampai 3 halaman. Jadi diharapkan tidak boleh lebih dari 3 halaman. Dan memuat minimum 5 kutipan dari sumber berbeda. Jadi Anda harus mensitasi, harus mengutip begitu ya. Dan tidak mungkin tulisan aja. Minimum 5 ya. 5 kutipan, maksudnya 5 itu 5 kutipan dari sumber berbeda. Jadi bisa jadi sumbernya 5 tapi dikutipnya 10 kali gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi sumbernya ya, sumbernya itu minimum 5. Contoh, ini contohnya ini. Contoh pertanyaan studi atau pokok-pokok kajian. Ini kebaca nggak kecil ya? Kalau bisa sih kebaca ya. Kalau Anda gunakan HP ya kayaknya kecil banget. Oh, di sini ya. Bentar. Ya. Ini contohnya. Nah, ini tentu saja ini apa? Alinea baru ya. Alinea baru terakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut dalam chapter ini akan membahas tentang pengertian dan teori pendapatan nasional, perkembangan pendapatan nasional Indonesia, perkembangan pertumbuhan Indonesia, dan bagaimana pendapatan nasional dan pertumbuhan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Jadi inilah yang sebetulnya akan Anda bahas, begitu ya. Ini contoh kalau Anda pendapatan nasional. Ya.
Nah, lalu masuk ke subjudul, subjudul, subjudul. Ini ganti tag ini, langsung aja ketik contoh kalau di sini itu saya ini ya. Nanti ada gantilah ininya ya. Contohnya ada di bawah, lupa saya. Ini merupakan bagian ke-1 yang membahas salah satu jawaban atas pertanyaan studi atau pokok-pokok kajian yang telah disampaikan dalam pendahuluan. Jadi di sini ini kan tentang pengertian dan teori pendapatan nasional. Nah, di sini ya dijawabnya dalam subjudul ini. Pada bagian ini akan membahas landasan konseptual atau teori terpenting sesuai topik yang dibahas. Contoh tentang PDB ya. Contoh tentang PDB, topik PDB. Yang dibahas adalah teori terpenting tentang pendapatan nasional yang disajikan secara singkat dan padat dari mulai pengertian sampai kepada cara perhitungannya. Bagian ini terdiri dari beberapa paragraf, boleh beberapa paragraf ya, dan tidak harus selalu ada subsection-nya. Tapi tidak harus selalu ada subsection, tapi boleh. Anda ada contoh subsection-nya itu satu pendapatan nasional, yang kedua tentang pertumbuhan ekonomi gitu ya, atau apa namanya itu landasan teori pendapatan nasional atau pengertian pendapatan nasional, yang satunya, yang duanya mungkin pengertian pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, jumlahnya sekitar 1-3 halaman saja ya. Jangan banyak-banyak begitu ya. Dengan memuat kutipan minimum dari 2 sumber berbeda. Minimum dari 2, syukur-syukur bisa lebih ya. Jangan sampai nah ini dari satu buku udah komplit ya satu. Tapi ingat, bukunya harus yang terbaru ya. Cari buku-buku yang masih baru ya, 5 tahunan lah ke belakang ya. Sekarang banyak e-book ya, banyak e-book. Pada chapter tertentu seperti sejarah perkembangan perekonomian Indonesia mungkin tidak diperlukan subjudul khusus tentang teori, tapi cukup penjelasan pengertian sejarah dan sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin pada topik tertentu ya, yang tidak ada teorinya begitu ya. Contoh subjudulnya ya. Nah, ini subjudulnya saya kasih ini, landasan konseptual pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Di sini sebutkan kan di sini nih membahas tentang pengertian dan kalau ini ganti aja ya. Tentang ya. Ini subjudul yang kedua. Jadi tidak usah pakai nomor ya. Oke ya. Langsung aja lah. Oh, apa kayak gitu ya? Oh, saya ini ya. Pakai aja deh. 1. Ini pakai ini ya. Pakai apa namanya? Apa itu kalau membuat ini langsung tuh ya? Tapi ini bukan 1, ini tergantung dari babnya ya. Mungkin ini contoh ini 1-1 gitu ya. 1-1. Jadi nanti tergantung dari ini ya. Tuh di sini bab 1 gitu ya. Nah, kalau di sini bab 1, maka di sininya menjadi 1-1. Jadi kalau Anda bab 2, makanya di sekarang nanti akan fix ya, kelompoknya itu didasarkan pada bab-bab yang sudah saya tetapkan. Nah, ini kalau ini berarti 1.2 gitu ya.
Nah, di bagian ini merupakan bagian kedua ya untuk menjawab pertanyaan tadi atau pokok-pokok kajian yang sudah disampaikan di pendahuluan. Tadi pendahuluan sudah sampaikan kan. Bagian ini dapat terdiri dari beberapa paragraf dan subsection sesuai bidang kajian masing-masing. Nah, di sini boleh ya. Jadi nanti contoh ada 121 gitu ya. 122. Pada bagian ini, data adalah unsur utama yang harus disajikan. Jadi, Anda harus punya data, gitu ya. Kalau tidak ada data, oh ya oh, mata kuliah perekonomian Indonesia ini data ya, basisnya data. Penulisan data dapat dalam bentuk tabel dan atau gambar, gitu ya. Tapi sebaiknya jangan double gitu ya. Kalau tabel-tabel, kalau gambar-gambar gitu, atau gambar aja tuh. Harus dihindari interpretasi atau penjelasan data hanya memindahkan dari sumbernya, namun harus disajikan menurut pemikiran Anda sendiri. Ya, tentu saja pemikiran Anda sendiri itu hasil ramuan atau parafrase ya dari pendapat pihak lain, para pakar dan sebagainya. Jadi kemampuan Anda untuk menganalisis data itu sangat tergantung dari sebanyak apa, seberkualitas apa referensi yang Anda baca. Ingat, Anda jangan terjebak menjadi juru bicara pihak tertentu. Ingat pula bagaimana menulis sitasi yang benar. Bagaimana menulis sitasi yang benar? Silahkan baca Peraturan Rektor UPI ya nomor ini 7867 tentang pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2019 ya, bab 5 subbab 56 halaman 55 sampai 59 tentang penulisan kutipan dan tulisan. Silakan, ada di website UPI ada. Ya, di website UPI ada pedoman penulisan karya ilmiah UPI. Ini yang harusnya selalu dibaca oleh Anda sebelum Anda nulis makalah atau apapun, termasuk skripsi ya. Jadi saya samakan saja dengan mereka, hanya tinggal satu aja yang saya tidak sepakat, karena di sana itu ketika mensitasi, menulis di batang tubuhnya itu dituliskan ada hal gitu, halaman gitu. Nah ini yang saya tidak sepakat begitu. Yang lain-lainnya oke, ikutin aja. Pada bagian ini sangat dituntut untuk melakukan interpretasi dan kajian kritis ya, interpretasi dan kajian kritis gitu ya Anda terhadap data yang disajikan. Interpretasi dan kajian kritis Anda harus didukung oleh pendapat para pakar dan atau dari lembaga bereputasi sesuai dengan bidangnya dengan sumber yang jelas dan terpercaya. Di sini diperlukan banyak sumber dari jurnal atau publikasi lainnya, termasuk publikasi dari media bahasa terpercaya, bereputasi begitu ya, yang mainstream ya. Dan dari channel YouTube. Anda boleh dari YouTube ya. Jadi sekarang boleh dari YouTube, kecuali untuk skripsi, untuk jurnal ya, belum boleh. Tapi untuk kayak paper begitu ya, kayak kira chapter sudah boleh dari channel YouTube gitu ya. Sekarang kan banyak sekali pengetahuan wawasan dari sana ya. Ini merupakan bagian terpenting dan memiliki bobot penilaian besar atas tulisan Anda secara keseluruhan. Kajian kritis ya, kajian kritis dapat dibahas langsung setelah tersaji data atau dalam bentuk subsection tersendiri. Contoh begitu ya, ada tabel lalu dianalisis. Itu boleh begitu. Atau yang kedua, Anda sampaikan dulu data, nanti analisisnya pakai subsection tersendiri. Tentu saja itu ya jadi yang terakhir kan. Skripsi juga polanya begitu, ada skripsi data dulu menyampaikan hasil penelitian, lalu Anda analisis, yang kedua Anda data dulu disampaikan, nanti ada subjudul atau subsection itu tersendiri. Nah, saya masih kasih pilihan, tapi kayaknya mending seragam ya. Kayaknya mending seragam. Kalau seragam seperti apa? Nanti Bu Fitra, menurut Bu Fitra gimana? Mending langsung atau ini ya? Atau saya masih ini belum bisa memutuskan. Tadinya boleh selera mahasiswa aja, tapi menurut saya sepertinya mending sama ya. Subjudul seperti ini dapat lebih dari satu, disesuaikan dengan banyaknya pertanyaan masalah yang disampaikan di pendahuluan. Jumlah tulisan pada subjudul ini sangat banyak ya.
mencapai 15 sampai 25 halaman. Diharapkan tidak lebih dari 25 halaman dan tidak kurang dari 15 halaman. Ya. Ada yang berlebihan udah 60 halaman ya dipadatkan ya. Ada yang masih kurang ya harus cari datanya yang baru, yang bagus gitu. Contoh subjudul ini seperti ini. Perkembangan pendapatan nasional Indonesia. Kita ganti aja ininya ya. Satu-satu gitu ya. Ini 1, 2 gitu ya. Ini 1, 3. Perkembangan pendapatan Indonesia, perkembangan pertumbuhan Indonesia, lalu pendapatan Indonesia, pertumbuhan. Nah, ini contohnya ya. Oke, nah, di sini tentu saja ada subsection itu. Kalau subsection kan jadi ini ya. Di sini 1, atau kita pakai ini aja ya, pakai kalau Bu Pitran, saya tuh udah lama nggak ini 1. Nah, mungkin seperti ini ya, Iya, Pak. atau pakai AB gitu ya. Bu Pitran bagusnya gimana nih? Sepertinya angka, Pak. Hah? Angka mungkin, Pak, seperti itu, Pak. Gini aja. Ya, Pak. Jadi kalau ini 1, 2, 1 gitu ya. Oh. Gimana? Nah, tolong ini ya, saya kalau pakai ini pakai apa sih namanya? Mahasiswa lebih tahu lah ini ya. Saya itu ya. Oke, dan seterusnya ya. Nah, yang selanjutnya simpulan. Simpulan adalah menjawab secara singkat dan padat pertanyaan studi atau pokok-pokok kajian yang sudah diajukan dalam pendahuluan dan telah dijawab dalam pembahasan. Jadi yang disebut pembahasan itu tadi ya, yang poin 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan lain sebagainya ya. Dalam subjudul ini dapat diakhiri dengan saran rekomendasi yang diperlukan sesuai analisis kritis yang telah Anda kaji tentang topik tersebut. Boleh ya rekomendasikan. Ya, 1 paragraf lah gitu ya, dalam bentuk paragraf. Penulisannya, ini penulisan simpulan maksudnya, dalam bentuk uraian berparagraf. Tidak ada poin-poin jawaban atau subsection. Jadi tidak usah per paragraf saja. Kalau dalam skripsi kan ada 1 apa sesuai dengan pertanyaannya kan, 2 apa. Ini nggak usah, langsung saja begitu ya. Tapi jangan terlalu singkat. Contoh pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2021 sekian. Nah, jangan terlalu begitu gitu ya. Nah, jadi Anda harus diinikan, tapi jangan terlalu panjang karena menuju ke kesimpulan. Bagian penutup ini, bagian simpulan ini, sorry, asalnya penutup, saya itu jadi diganti jadi simpulan saja, gitu. Bagian simpulan isinya cukup 1/2 sampai 1 halaman ya. Mungkin cukup ya, Bu Pitran, 1/2 sampai 1 halaman atau 1 sampai 2 halaman. Cukup, Pak. Sudah ringkas itu ya. Yang penting ininya aja ya, poin-poinnya gitu ya. Karena ini kalau buku chapter kan tulisan singkat tapi memiliki bobot yang tinggi begitu. Nah, ini lalu harus ada indeks begitu ya. Anda bikin indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetak. Indeks disusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat atau istilah ditemukan, sehingga akan mempermudah mencari keterangan yang diperlukan. Contoh indeksnya ya. Contoh ada kata-kata asimetris, ini ada di halaman 21. Ada nama orang di sini, Faisal Basri, ada di halaman 14. Gitu. Ada istilah pendapatan nasional, mungkin ini di halaman 12, 15, 22 sampai 23, tergantung ya. Jadi Anda harus bikin indeks, ini tidak susah. Lalu bikin glosarium. Kalau glosarium berbeda dengan indeks. Glosarium adalah kumpulan daftar kata atau istilah. Kalau di sini di indeks itu ada nama orang ya. Nama orang, ada nama. Kalau di dalam chapter Anda itu ada nama orang. Begitu ya. Istilah pada isu secara alfabetis gitu ya, dan dilengkapi dengan definisi atau penjelasan sesuai dengan bidang pengetahuannya. Dalam ini bidang pengetahuan ekonomi.
Glosarium dapat dikatakan sebagai kamus singkat yang berkaitan dengan karya tulis Anda. Contoh, nah contohnya variabel kontingensi, gitu. Pakai bahasa Inggrisnya ini. Apa itu? Yaitu faktor-faktor. Gitu. Penelitian kualitatif, qualitative research adalah gitu ya. Ini contoh ya. Silahkan dalam buku-buku bagus itu pasti ada glosarium. Referensi. Nah, ini referensi ya. Referensi adalah bagian tertentu dari publikasi ilmiah ya, sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mendukung atau mempertegas suatu pernyataan yang sudah disitasi. Penulisan kutipan dan daftar referensi sebaiknya menggunakan perangkat lunak. Kutipan seperti Mendeley, Jotero, atau referensi dalam MS Word. Referensi dalam buku chapter ini, pada chapternya minimum harus terdapat 12 referensi dan harus disitasi di dalamnya. Jadi Anda minimum 12 ya, 12. Referensi disusun menggunakan style ALPHA, diurutkan secara alfabetis dengan ukuran huruf 9 ppt. Jadi tidak sama dengan ini, lebih kecil begitu ya, agar nantinya tidak memperbanyak halaman gitu ya. Nah, di referensi itu apa ya? Lupa tadi saya. Oke, ini referensi. Cara dan teknis menyusun referensi dapat dipelajari dalam peraturan rektor UPI ya tentang pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2019 ya, halaman 60 sampai 64 tentang penulisan daftar rujukan dan referensi. Silakan Anda pelajari. Saya sengaja tidak dituliskan kembali di sini agar Anda mencari sendiri, agar Anda baca itu buku itu, karena Anda akan menulis skripsi dan Anda harus menggunakan itu. Lalu yang selanjutnya ada petunjuk teknis tambahan. Ya. Book chapter ini menggunakan ukuran kertas B5 B5 standar MS Word, menggunakan huruf Latino Linotype, fontnya 14 untuk judul, font 10 untuk nama autor dan isi batang tubuhnya, sedangkan font 9 digunakan untuk email, abstrak, dan daftar referensi. Ingat ya, ini. Cara menulis gambar, gambar harus memiliki resolusi tinggi, 300 dpi atau lebih besar. Format gambar yang diizinkan adalah JPEG, PNG, dan ini ya, atau PDF. Dimensi gambar tidak boleh melebihi dari margin. Marginnya kan ini segini, jangan lebih ya. Jangan ke sini ngejorok gitu, nggak boleh. Gambar diberi nomor urut dan keterangan dari gambar diletakkan pada bagian bawah gambar. Gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Kurva sebaiknya menggunakan perangkat lunak seperti Microcal Origin atau Kaleidagraph. Kualitas gambar kurva dari Excel ini rada susah diterima oleh oleh layouter. Jadi kalau bisa Anda ini, saya juga belum bisa ini. Anda kalau mahasiswa bisa seperti ini belajar ya. Kalau menurut saya Excel sudah cukup bagus, tapi akan sulit nantinya, akan balik lagi ke Anda takutnya itu jadi lama ya. Karena kita ingin bulan Desember sudah selesai dan Januari udah layout dari percetakan sudah selesai gitu. Tabel tidak boleh dalam format gambar seperti JPEG, jadi dari tabel dari orang lain Anda cropping dipindahin nggak boleh. Semua tabel harus orientasi portrait dan maksimum lebar sesuai dengan margin sama ya. Keterangan tabel berada di atas tabelnya. Kalau gambar itu di bawah keterangannya, kalau tabel itu di atas. Semua gambar dan tabel harus dikutip pada naskah dengan nomor seperti gambar 1, tabel 1. Bukan singkatan ya, tab 1, GB 1 gitu ya. Kutipan utama gambar dan dalam teks naskah harus berurutan 1 sampai N. Ya, N menandakan gambar tabel terakhir. Jadi gambar 1 contoh ini, harusnya ini gambar 1 karena bab 1 kan. Contoh ini gambar 1, 2. Ini contoh tabel 11. Ini contoh tabel 21, contoh begitu ya. Oh sorry, karena 1 ya 1 semua kan, sorry. Nah ini angka 1 itu menunjukkan chapter Anda, chapter keberapa.
Kalau gini kan dianggap kalau chapter Anda 10 nanti di sini 10 ya. 10.1, 10.2. Begitupun gambar 11, 12. Oh, sorry. Ini yang salah ya. Ini yang salah disingkat. Contoh tabel, nah tabel seperti ini dibuatnya. Jadi tidak dikerangkeng ya. Tidak ada garis ke bawah dari atas ke bawah gitu, nggak ada. Cukup garis apa nama itu atas bawah saja, tidak usah pinggirnya, nggak usah dikerangkeng. Nah, contoh ini seperti inilah begitu ya. Di sini aja jangan di apa, jangan center tapi di pinggir. Ini jumlah penduduk Indonesia per provinsi. Tabel, sorry ini contoh ini tabel 11. Ya. Nah ini gambar, contoh ini gambar. Ini gambar contoh 1. Ya. Penting untuk menggunakan gambar dan tabel yang telah dipublikasikan harus minta izin kepada pemegang hak cipta dalam format cetak atau online serta mengisikan kutipan. Nah, sebaiknya email. Seperti apa? Nah, ini Bu Peter barangkali lebih paham ya. Saya juga pahamnya ketika menulis buku di BI begitu ya. Ternyata kalau kita mengutip dari orang lain untuk dipublikasikan kembali itu gambar atau tabel itu ternyata harus izin ya. Bukan hanya dicantumkan ininya begitu ya, tapi harus izin begitu ya. Nah, kalau kita dari BPS gitu harus izin nggak? Nggak usah ya kalau gitu ya. Nggak usah sih Pak, biasanya banyak ya Pak. Tapi nanti saya tanyakan ke rekan ada yang kerja Pak di PS. Nah, kalau yang dimaksud di sini bukan datanya ya. Tabel itu kan isinya data, tapi tabelnya gitu, bentuk tabelnya gitu ya. Atau gambarnya digambar lagi oleh Anda begitu, tapi mirip gitu. Nah, ini yang harus izin begitu ya. Mungkin kalau datanya nggak apa-apa begitu ya, tapi kalau tabelnya itu dibuat jadi mirip gitu ya, kecuali tabelnya itu dimodifikasi oleh Anda begitu dan berbeda gitu ya. Penyajiannya contoh begitu ya. Kemarin itu kan ada yang menyajikan data per bulan, per triwulan atau per tengah tahunan begitu. Jangan, Anda tahunan aja data. Nah, cara penulis persamaan seperti ini gitu ya. Cara menulis akronim seperti ini ya. Pertama disebutkan Universitas Pendidikan Indonesia UPI, untuk selanjutnya disebut UPI aja. Radio Republik Indonesia, pertama disebutkan RRI, selanjutnya cukup ditulis RRI saja. Nah, akronim umum yang tidak diperlu jelaskan seperti PBB, WHO, UNICEF itu nggak usah dijelaskan ya, itu sudah umum orang tahu. Nah, cara mengutip, saya sebutkan cara mengutip, silahkan pelajari tentang pedoman penulis karya UPI di halaman 55 sampai 59 ya. Saya sengaja Bu Fitran tidak di-share itunya agar mereka mengunjungi langsung di websitenya UPI. Enggak saya ini, kalau saya punya sih ada gitu, tapi sengaja saya enggak ini. Itu tentang apa? Tata cara penulisannya begitu. Silahkan, ada yang bertanya sebelum melangkah ke yang lainnya. Ini tentu terus terang aja mungkin di EPEB di EKI ini EPEB di EKI baru pertama kali bagaimana mahasiswa menulis tugas itu menggunakan template. Saya ke depannya Bu Fitran, yuk kalau gitu saya akan membuat template membuat skripsi gitu. Jadi mahasiswa tinggal ngikutin aja. Karena sekarang masih lihat mahasiswa itu fontnya berbeda, beda gitu ya. Nanti tinggal ini aja. Saya butuh mahasiswa yang bisa menulis Word yang bagus begitu ya, sehingga lebih mudah. Silakan siapa yang mau nanya barusan? Yang mau diskusi? Pak, izin bertanya. Abdullah, silakan. Ini Pak, jumlah halaman tadi kalau tidak salah untuk 15 sampai 25 itu kan di subjudul ya Pak ya? Di isinya. Ya, isinya doang. Berarti kalau glosarium dan referensi itu di luar 25 itu Pak, boleh Pak? Di luar itu. Terima kasih. Jadi pendahuluan lain lagi. Kalau contoh ya, pendahuluannya 3 halaman, lalu isinya Anda 25, udah 28 kan.
kesimpulan contoh 2 halaman, jadi berapa? 30 halaman gitu kan. Nah, ditambah glosarium yang ini ya 1 halaman atau 2 halaman, jadi 32 halaman maksimum. Ya, itu maksimum kan, karena 25 itu tadi maksimum gitu ya. Anda bisa 20, bisa 15, bisa 17, bisa 18 gitu ya. Semakin mendekati ke 15 semakin bagus, yang penting singkat dan padat gitu. Tapi jangan sampai yang penting hilang gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Eh, ini Bu Pitan tuh yang di chat siapa aja tuh yang nanya? Bagaimana cara menentukan kata kunci yang tepat? Ya, kaca kunci kan kayak tadi kalau topiknya pendapatan kan pendapatan zona, income pertumbuhan ekonomi, mungkin di sana ada income per kapita, ada apa begitu ya. Ya tentu saja menentukannya itu setelah Anda selesai karena abstrak dan kaca kunci itu kan setelah selesai menulis. Ya, nanti akan ketemu. Ya. Silakan Anda banyak baca jurnal, banyak baca apa tulisan-tulisan makalah yang bagus ya, termasuk book chapter begitu ya. Semakin Anda banyak baca, karena di sana ada kata kunci dan sebagainya, maka akan semakin paham yang dimaksud kata kunci itu apa. Tapi kalau Anda tidak baca jurnal, tidak pasti, ya pasti tidak tahu apa sih harusnya kata kunci itu gitu. Banyak baca intinya ya, banyak baca. Seperti juga nulis skripsi, kurang bacaan maka ya pasti repot lah gitu ya. Ya, ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Nahda, Pak. Ya, Nada gimana? Tadi kan disebutin pendapatan nasional saat COVID ya, Pak. Apa semua temanya ini emang membahas tentang apa permasalahan ekonomi di masa pandemi dan datanya apakah harus pada saat pandemi atau boleh beberapa tahun ke belakang gitu, Pak? Seperti itu. Ya, di sini tidak ada teori ya. Jadi Anda banyak yang salah kaprah ya di beberapa makalah. Kok menjelaskannya tentang COVID begitu. Jadi mau ngebahas COVID, kita bukan ngebahas COVID gitu ya. Bukan masalah COVID. Nah, hanya bagaimana dampak COVID-nya terhadap perekonomian ya. Salah satunya adalah terhadap pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Itu aja lihatnya. Begitu. Dan Anda bisa lihat di searching di internet aja Anda di Mbah Google itu ada nampak gitu ya. Jadi Anda dari berbagai macam pendapat Anda sarikan, Anda ini kan dimasukkan begitu ya. Bagaimana COVID itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan kan jelas pertumbuhan ekonomi kan sampai dikoreksi begitu ya. Lalu pendapatan sosial kan turun, itu kan jelas dampak. Dampak. Nah, hanya bagaimana mengomentari dari data itu. Contoh ya turunnya sekian persen, kan ada data itu ada kan data. Semua insya Allah ada. Ya, seperti itu. Jadi di sana Anda bukan menjelaskan tentang penyakit COVID, bukan. Oh, penderita COVID bukan. Dari dampak COVID. Ini banyak yang salah di ini, banyak sekali di ini saya tersenyum macam itu. Oh, ngapain mahasiswa kan kita bukan ilmu kesehatan. Kalau 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 bicara banyaknya yang meninggal, yang ini ya mungkin kalau kedokteran itu ya tepatlah begitu ya. Lalu bagaimana COVID terhadap apa apa namanya itu tentang kesehatannya begitu ya bukan disiplin ilmu kita. Disiplin ilmu kita itu hanya COVID itu berpengaruh terhadap ekonomi gitu. Apa? Tidak menjelaskan COVID, jangan menjelaskan COVID-nya. Anggap orang ini sudah tahu COVID-nya itu. Jangan sekali-kali Anda menjelaskan COVID-nya. Berapa banyak penderita COVID bukan, kecuali memang kalau Anda disuruh membahas itu. Yang dibahas adalah dampak COVID terhadap topik yang Anda bahas. Oke, ada lagi? Udah ngerti? Saya anggap kalau tidak bertanya sudah paham banget ya. Nggak ada? Alhamdulillah, pinter-pinter nih. Udah paham semua ya. Awas kalau salah, kalau jelek.
Karena nggak ada yang nanya, saya nggak paham ini ya. Nggak paham. Kalau yang masih loading ya Anda ini apa konsentrasi dulu lah gitu ya. Jangan sampai loading. Loadingnya kelamaan lah gitu ya. Anda masih muda gitu ya. Oke, sekarang saya tentang itunya apa akan membicarakan kelompoknya. Ini mohon maaf, ini ada sedikit perubahan karena saya kurang cermat setelah saya berikan yang penting yang tidak dibahas tentang investasi. Aduh, ini gimana ya di saya tuh? Kedengaran saya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Mohon maaf ya, terlempar saya. Ada lagi saya? Halo? Ada, Pak. Oke, ini pembagian kelompoknya yang baru. 1, 2, nggak usah Anda ini ya, nggak akan dibagikan. 1, 2 itu nanti Bu Pitran aja yang buat ya. Bu Pitran, Mangga Pak, ada ininya bahannya ada. Ada. ya, karena kita ini sebetulnya ini kita mau membuat buku ya para mahasiswaku, buku bareng-bareng. Jadi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi nampaknya adil kalau dosen juga di sini ikut menulis gitu ya. Ikut menulis. Hmm, Anda juga menulis. Wah, luar biasa. Nanti akan kita terbitkan ya. Halamannya mungkin sampai 600 halaman ini. Karena kita di Prodi bertarget gitu ya. Dosen kita itu bisa menulis minimum 6 buku, 6 buku per semester. Jadi setahun bisa 12 buku. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Kita sudah mulai dan kita kerjakan ini dalam rangka peningkatan kualitas kita ya. Bukan hanya di mahasiswanya juga sama. Oke, yang pertama nih langsung ini ke chapter 3 ya. Itu tentang pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi. Ini siapa? Nanti tolong diisi saja oleh Anda atau siapa di sini bisa langsung aja di sini ya. Siapa? Halo. Saya, Pak. Iya, saya tes siapa? Reli Harus Revina, tulis Pak. namanya. Reli Hah? Revina. Reli Revina sama Aliza Yubintani. Oh, Reli Sama Aliza. Revinda Iya, Pak. sama Aliza Ayu Bintani. Aliza. Ya. Ini bahannya banyak ya. Ini mah tidak akan kekurangan bahan ya. Banyak banget. Nah, oh yang sana distribusi pendapatan, kesenjangan dan kemiskinan. Ini siapa? Tia dan Ajeng, Pak. Ajeng Ya, Pramesti dan Kamalia Tia Aprilia. Iya, sama Ajeng Pramesti. Tia Aprilia, Pak. eh Ajeng Kartini Ajeng Pramesti, Pak. Pramesti. Pramesti. Ya. Kependudukan dan ketenagakerjaan. Siapa? Halo. Syifa. Halo. Lu. Halo. Belum ada.
Lalu kesempatan kerja dan pengangguran siapa? Nurul dan Nahda, Pak. Hah? Nurul dan Nahda. Siapa? Nurul Afiani Siapa? dan Nahda Febrian. Nurul Dan Nahda. Piani dengan Nahda Febrian. Nahda Febrian. Febrian. Bu Fitra lanjutkan aja Bu Fitra nih. Sektor pertanian siapa? Ilham Ibrahim sama Muhammad Jagat. Di-share mungkin ya Pak ke saya. Ada Tapi yang udah nulis. tanggungnya susah. Atau gimana Harus Pak? Atau- susah ngirim. Muhammad Jagat. Gini Jagat itu? Iya, Oke. Pak, betul. Oh, nanti perbaiki aja namanya. Sektor industri siapa? Halo? Nggak ada. Lalu ini yang digabung-gabung ini. Mohon maaf ini ya. Industri kreatif, bisnis digital, dan pariwisata. Jadi kalau yang belum ini nanti silahkan Anda Anda atur kembali kelompoknya. Saya hanya ini aja yang sudah pasti. Industri bisnis halal siapa? Ridwan sama Abdullah, Pak. Siapa? Abdullah Syahrial, Ridwan, Nur, Nurdiansyah, Dian, Syah, sama Abdullah. Syahrial. nanti namanya siapa yang nama awal? Nah, nama awal itu sesuai NIM aja, urutan NIM ya. Kita sepakati aja NIM atau alfabet. Gitu ya. Tapi yang paling memudahkan dari kita itu adalah NIM ya. NIM aja. Perdagangan internasional dan raca pembayaran. Ada? Nggak ada. Cadangan devisa dan utang luar negeri. Ini digabung ini. Mungkin yang utang luar negeri. Industri jasa keuangan siapa? Industri jasa keuangan ini tentu saja bank dan non bank ya. Ini sekarang digabung ini ya. Bu Fitra nih gabung karena ada kajian lain yang menurut saya penting, tidak tercover gitu. Jadi ada yang digabung-gabungkan. Karena kan jumlahnya hanya 23 kelompok ya. Kecuali nanti gini, kecuali ada yang 3 orangnya. Jadi ini dua-dua aja dulu. Nanti yang ketiga kita bisa pecah dari judul ini atau saya masih ada beberapa topik baru gitu ya. Ini kebijakan moneter, uang beredar, dan inflasi. Ini juga dari 2 chapter disatukan. Nah, kebijakan fiskal dan EPBN mah enggak kalau nggak salah. Siapa ini? Saya Pak Hafiz Nabahan. Hafiz. FIZH NA. Hafiz. Gitu kan? Iya, Pak. Nabahan. Bukan Nababan, bukan. Bukan, Pak. Sama Hanifah Badan Usaha Milik Fitriani. Negara siapa? Dengan siapa? Dengan Hanifah Fitriani, Pak. Hah? Hanifah Fitriani. Nipah? Hanifah Fitriani. Hatur nuhun, Pak. BUMN siapa? Indah Nur Hazanah, Pak. Siapa? Indah Nur Hazanah. Nur Hosono. Sama siapa? Sama Cucu Ristitiani, Pak. Muhammad? Cucu Ristitiani. Cucu? Cucu, Pak. Hah? Cucu Ristitiani, Pak. Cucur? Nggak pakai R, Pak. Apa? Cucu Ristitiani, Pak. Cucu Rusiani, Pak. Gimana sih?
Mau pas ya. Hah? Ah, siapa? Cucu, Pak. Cucu. Cucu. Nah, Rizky. gitu jelas. Cucu. Terus Ini Pak ada di chat, Pak. mana di chatnya ya? Di sayanya nggak ada kok chatnya. Kemana ya? Oh, di atas. Cucu Risti Tiani. Oh, bukan Muhammad. Cucu Risti Tiani. Perempuan, Pak. Keuangan mikro dan keuangan sosial. Ini juga jadi digabung ini. Hanif, saya dan Nuning. Nggak kedengaran. Tulis aja deh, tulis. Suaranya nggak jelas. Siapa? Halo. Hani dan Nuning. Hani dan Nisa dan Nuning Nurajizah. Hah? Nuning, Pak. Nuning. Nah, Iya. udah pendek aja lah. Besar modal siapa? Udah ada. Daya beli masyarakat dan tingkat upah digabungin nih. Anda dan Sofia, Pak. Anda Widya. Anu Widya, oh pengantin ya. Dengan siapa? Nggak pakai U, Pak. A double N. A-N-N-E. Hah? A-N-N-E. Nggak pakai U, Pak. Ane. Iya, Naif. Dengan Sofia Velia. Hah? Sofia Velia, Pak. Septia. Sofia Velia. Sophia. Ah, udah Sophia aja lah, susah. Iya, Pak, udah. Investasi. Nah, ini baru. Nanti silakan ini. Bahannya pasti banyak ini. Nah, ini juga dirubah kemarin itu kan perkembangan ekonomi Jawa dan Bali ya. Tadinya dikira bakal ada yang ngebahas yang Sumatera, Kalimantan begitu. Nah, ini kita ekonomi regional aja dan kawasan begitu. Bagaimana perkembangan ekonomi regional. Jadi per provinsi ada, kajiannya ada. Jadi ekonomi regional itu satu mata kuliah sendiri. Ekonomi regional kawasan siapa kemarin? Nggak ada yang ekonomi kerakyatan, sektor informal dan Iya, Pak. UMKM ini Muhammad Miftahul Alam, yang mana? yang ekonomi kerakyatan. Sama siapa? Helma, Cynthia. Hah? Sama Helma. Helma. Iya. Agustiana. Cynthia. Cynthia. SH. Bukan kan? SHINTE. Pakai SH, Pak. Sin. Cin. Sin. SH. Nggak pakai C. Pakai I, Ini? nggak pakai Y. Ya nanti aja lah betulin lah. Ya, Pak, makasih. Susah. Ekonomi Indonesia masa COVID siapa? Ini khusus yang meskipun yang ini tapi secara ini ya, secara global gitu. Ada? Tidak ada. Ini nomor 24 ada? Tidak ada. Nah, 25 ada. Oke, jadi sepertinya banyak yang belum masuk Anda atau belum ini. Saya nanti silakan ada foto aja nih. Kalau di-share nanti saya lama lagi ya. Ini Anda foto aja. Sok Anda nanti bahas. Nanti Bu Pitran kita keluar, jadi biarkan mereka untuk diskusi sendiri menentukan topik. Jadi sekali lagi, apa namanya itu? Kalau ada yang masih 3, saya belum memperkenankan ya 3. Mendingan mencari topik baru ya.
atau nanti memecah dari topik yang ada. Boleh kalau sendirian boleh, tapi kalau 3 rasanya kurang inilah. Ya, udah dipoto. Ketua kelasnya siapa? Nanti silahkan isi sendiri di filenya, kan filenya saya sengaja itu masih Word ya. Udah dipoto. Siapa ketua kelasnya? Ya, ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silahkan siapa? Fahmi, Pak. Mana Fahmi? Fahmi ya silahkan. Ya, izin bertanya Pak, karena tadi kan ada yang digabung ya Pak. Sebelumnya kan ada yang masing-masing judulnya itu dapat gitu. Cuman tadi di nomor 9 Bapak ada yang materinya itu kan kalau tidak salah bisnis digital, pariwisata, industri kreatif, bisnis digital, dan pariwisata. Itu termasuk 3 kelompok Bapak sebelumnya. Jadi masing-masing ada kelompoknya itu menjadi 6 orang atau dipecah? Ya, 2. Jadi 2 orang. Dari 6 orang jadi 2 orang. Jadi 6 orang jadi 2 orang. Yang lainnya kemana Pak? Ke nyari lagi materi yang lainnya kan itu masih kosong, itu banyak. Oke. Jangan takut, nanti kita bikin topik baru. Ya, Bapak. Nanti kita bikin topik baru. Ya. Yang berdekatan saya gabungkan aja ya. Izin bertanya Pak. Ya. Jika yang sudah kayak tadi Pak ada yang digabung kayak gitu, tapi udah berprogres sudah cukup banyak itu gimana ya? Jadinya pindah lagi ya, jadi 0 lagi ya Pak? Ya tentu saja tidak 0. Bahan yang sudah dimiliki kan jadi referensi. Jadi referensi ya. Enggak 0. Kecuali kalau Anda memang pindah kelompok begitu ya. Pindah kajian, maka akan tentu saja dari awal. Tapi kan bisa disumbang oleh temannya yang sudah mengumpulkan bahan itu. Jadi di sini Anda jangan pelit ya, harus saling share informasi. Harus saling share sumber ya. Jadi jangan Anda pelit tentang itu. Jangan sampai terbalik ya. Ketika UAS Anda saling ngasih tahu gitu ya. Tapi di sini disuruh kerjasama nggak mau bersama-sama gitu. Jadi mata kuliah ini nilainya semua bisa dapat A atau semuanya dapat nilai D gitu. Jadi tidak ada istilah balap-balapan kalau ada A1 yang lain tidak boleh A, tidak ada. Semua bisa dapat A, semua dapat bisa A minus, semua dapat B plus bisa. Ya. Jadi tidak ada kalau tidak ada istilah hanya 1 atau 2 atau 10, nggak ada. Jadi silakan kerjasama. Jadi karena tujuannya ini adalah kita bagaimana menghasilkan book chapter yang bagus. Ini kerja kelompok luar biasa. Saya membuat book chapter ini agar membuat template-nya agar tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan dalam menulisnya karena perbedaan format ya. Format kan repot itu men-settingnya lama. Nah, dengan begini maka akan semakin mempermudah Anda. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Kan tadi tuh ada yang sumbernya dari misalkan YouTube gitu Pak ya. Nah itu misalkan dimasukin citasi itu masuknya ke film atau electronic source gitu Pak. Gimana? Mohon maaf. Jadi kalau misalkan bisa dipakai sumbernya dari YouTube nih Pak, kan kita harus masukin referensi gitu kan Pak lewat citasinya di Word. Ya. Nah itu masukinnya ke tipenya itu tipe film atau electronic source? Lupa ya saya karena di yang UPI belum ada. Nanti saya cari tahu atau Anda cari tahu aja bagaimana menulis referensi sumber tulisan dari video gitu ya. Sudah ada kalau salah. Sudah ada. Anda bisa carikan aja. Saya sendiri belum pernah sih. Karena kalau untuk buku-buku ilmiah banget gitu ya belum berani gitu ya. Belum berani karena belum diakui lah. Belum diakui secara ini. Tapi saya di sini memberanikan diri aja. Barangkali Anda memiliki video yang bagus lalu dikutip oleh Anda di sana ya. Kita coba gitu. Kita coba. Ya.
Ini mendobrak tradisi lah begitu. Kalau dulu kan video aja CCTV belum jadi alat bukti di pengadilan kan, sekarang justru jadi alat bukti yang paling sahih kan. Video itu justru polisi sekarang ngorek-ngorek CCTV kan untuk bukti kejahatan atau apapun gitu ya. Nah, barangkali di tulisan ilmiah juga sudah bisa mensitasi ya. Kalau jurnal memang saya belum pernah baca gitu ya, mereferensi ke video, tapi dalam makalah kita coba. Saya belum dengar sih di fakultas di UPI yang boleh mensitasi ini. Kita coba aja. Mendobrak tradisi lah. Ada lagi? Silakan. Dulu Pak izin bertanya. Ya, Abdullah. Kalau tidak salah tadi di list yang tabel itu pembahasan Abdullah jadi industri bisnis halal Pak. Nah sebelumnya itu ada HVC ini Pak, ada halal value chain. Nah itu apakah hilang atau jadi termasuk di dalamnya Pak? Gimana? Kan untuk judul atau tema yang Abdullah tadi kalau lihat di tabel itu hanya industri bisnis halal. Nah, sedangkan waktu sebelumnya itu ada halal value chain-nya, Pak. Nah, ya, itu bagian dari itu ya. Oh, iya. Halal value chain bagian dari industri bisnis halal ya. Tidak perlu disebutkan di judul, saya kira silahkan di pembahasannya. Karena nanti saya membaca akan kesulitan Anda mencari data. Kalau halal value chain saja. Itu kan hanya kebijakan atau informasi, tapi data yang menunjukkan itu kan hampir susah itu. Susah. Kan harus data nilai volume, nilai rupiah dan sebagainya itu susah. Halal value chain itu. Tapi kalau informasi halal value chain seperti apa, nah itu banyak didapatkan. Silakan itu bagian dari dibahas tentang industri bisnis halal. Tapi kalau industri bisnis halal, data itu insya Allah begitu ya, sudah ada. Oke, ada lagi? Bu Fitran, ada nggak dari Bu Fitran? Kalau dari saya mungkin untuk karena ini akan ini ya, maksudnya Desember itu kan sudah jadi apa ya? Berarti perkiraan UTS itu ya sebaiknya dikumpulkan ya Pak? Atau gimana Pak? Ya, kita ini aja yang penting bahwa tiap minggu mahasiswa harus ada progres ya. Masuk ke Sabto apa sih spot ke spot atau dengan Google Form, Google Drive gitu ya. Jadi tiap minggu tiap kelompok harus memasukkan progresnya ya. Progresnya. Jadi tugasnya itu. Jadi jangan sampai mahasiswa hanya membuat di akhir sehingga nggak keruan begitu ya. Jadi tiap minggu harus masuk ke Sabto, kalau perlu dengan Google Drive khusus begitu ya, Google Drive khusus sehingga kelihatan mahasiswa memasukkannya tanggal berapa, jam berapa begitu ya, akan kelihatan di Google Drive itu. Lalu ada perkembangan dari minggu ke minggu itu progresnya akan kelihatan. Begitu minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga gimana begitu ya, berubah atau tidak begitu ya. Dan kita sebagai dosen nanti akan mencek secara acak, Bu Fitran ya, cek aja secara patut di ini ketika bertemu ditanya gitu ya. Ditanya seperti apa progresnya. Ya, jangan sampai nanti kelabakan di akhir mereka yang akhirnya nggak keluar, bubar aja nggak keluar begitu. Ya, kalau bubar ya bisa nilainya nggak lulus semua ini. Ya nanti extra work, extra fee saja lah gitu ya. Jadi tidak ada istilah mata kuliah ini akan lulus semuanya begitu, atau tidak lulus semuanya, nggak ada begitu ya. Kita kasih nilai sebagaimana kualitasnya aja nanti, karena bisa saja mungkin semuanya ini layak untuk diterbitkan, ada juga yang mungkin akan di reject gitu ya, tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya pasti jadi tidak lulus yang bersangkutan. Jadi kalau tidak layak, tidak dimuat di book chapter, maka ya nilainya D lah maksimum begitu ya. Jadi jadi jangan dipaksakan, nanti justru memalukan book chapternya isinya begitu ya, memaksakan yang kurang bagus begitu ya. Seperti itu. Jadi nanti
ya kita reject saja ya enggak. Ya kalau di reject berarti yang bersangkutan terancam tidak lulus kan. Seperti itu. Jadi tiap minggu diacak saja nanti Bu Fitran dilihat Google Drive-nya lalu ditanya begitu gimana progresnya. Agar mereka mahasiswa selalu siap setiap minggunya. Dan harus selalu mengirim sekali lagi mengirim Ya, halo. tiap ya halo Ya, tadi agak ini. tiap minggu harus memasukkan progresnya ya. Progresnya tentu saja bukan progresnya gini ya. Minggu ke-1 tentang minggu kedua bukan. Jadi minggu ke-1 apa? Kalau minggu kedua berarti apa yang sudah dilaporkan minggu ke-1 plus yang baru minggu kedua. Kalau minggu ketiga itu yang dilaporkan mana? Yang minggu ke-1 ditambah minggu kedua dan minggu ketiga begitu. Jadi kelihatan ada perkembangan. Ya. Jadi jangan beda-beda, misah-misah. Jadi agar kelihatan progresnya di sana. Iya, mungkin sebagai tambahan, barangkali nanti di luar pertemuan, Pak, saya menyediakan waktu untuk kalau yang mau bimbingan langsung Zoom bisa di hari Sabtu dan Minggu ya. Nanti untuk waktunya saya kabari lagi. Barangkali ada yang mau. Boleh. Karena harusnya kan kita itu beda kelas ya, dua pertemuan, dua ya, kali Pak. pertemuan. Jadi hari ini pun kan tadi mulainya jam 16 Ya. lebih, harusnya kan jam 15.30 baru terjadi jam 16 lebih begitu ya. Jadi harusnya dua kali pertemuan, dua kelas berbeda. Ya mungkin saja kedepannya kita ini aja Bu Fitran, apa namanya, dua kali lagi, jadi dua pertemuan. Ya. Jadi dua lagi pertemuan nanti, cuman harinya fleksibel saja, mau siang, mau malam, hari libur. Kalau kita ya fleksibel saja lah, sesuai dengan waktu yang paling memungkinkan buat kita, karena masing-masing kita memang memiliki kesibukan. Bu Fitran sedang studi, apalagi begitu ya. Malam juga nggak masalah, subuh juga nggak masalah kan. Habis subuh. Ya, silakan ada lagi yang nanya sebelum saya keluar. Karena ini juga 17.20, jadi kalau gitu saya izin Bu Fitran mau tetap atau mahasiswa saja yang diskusi untuk menentukan kelompok selanjutnya. Mahasiswa mungkin Pak, takutnya ini apa kagok gitu Pak. Enggak. Ya, tentu saja mungkin ada yang kecewa beberapa orang, silahkan aja. Jadi Anda jangan sungkan-sungkan, boleh usul ke Bu Fitran, boleh mulai saya. Bisa jadi topik-topik yang tadi kita pecah kembali begitu ya. Kalau ada argumen yang ini, ada topik yang mungkin akan digabung justru gitu ya. Silahkan, mudah-mudahan hasil pertemuan ini jadi fix gitu ya. Atau mungkin ya ada yang dilepas begitu ya. Oh, tidak perlu membahas gitu, tapi fokus kemana begitu, seperti itu. Bisa saja. Gimana? Mungkin ini Pak, kebanyakan mahasiswa kebanyakan ketakutannya adalah sudah bikin kemudian berubah lagi gitu Pak. Jadi ya nggak bagaimana masalah Pak? kan, alhamdulillah kalau sudah banyak sumbernya, tinggal kasihkan saja. Kalau beda orangnya tinggal kasihkan saja sumbernya ke yang lain, dan Anda juga bisa menerima dari yang lain. Sekali lagi, di antara Anda harus saling men-share sumber, jangan pelit gitu ya, karena ini akan jadi buku karya bersama begitu ya. Ini harus jadi, makanya saya batasi banget gitu ya, batasi banget. Ya, baik. Insya Allah lah nggak akan ini ya. Oke, ada lagi? Maaf, Tidak yang izin ditanyakan? bertanya, Pak. Saya Ya. izin bertanya. Jadi kan sebelumnya saya sudah dengan Yogi ya Pak mengerjakan tentang pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Terus kalau dilihat dari list yang Tidak barusan ada yang ya? ditampilkan di Word, iya tidak ada Pak. Itu kalau misalkan Ya. diganti jadi ke industri keuangan bank itu nggak apa-apa Pak? Ya, pertimbangannya kenapa pengembangan sumber daya manusia tidak ada, karena itu sebenarnya bersifat mikro begitu ya, dan udah masuk ke masalah ketenagakerjaan dan kependudukan, itu kan sumber daya manusia. Tapi kita analisisnya kan makro ya. Kalau SDM itu sebenarnya analisisnya mikro, jadi
apa ya, sesuatu yang hampir sama tapi beda gitu ya, beda, sehingga saya anggap wah di reject saja gitu, penggunaan sumber daya manusia, karena nantinya akan bicaranya kan masalah pendidikan kan gitu ya, masalah lamanya pendidikan kan akhirnya ke IPM lagi gitu ya. Nanti tentang IPM, kalau Anda bahas IPM tentang di kependudukan ya, di kependudukan, di ketenagakerjaan, IPM bisa masuk tuh bahasannya ya. Dulu bahasan tersendiri, sekarang bisa masuk, jadi Anda yang bahas itu bisa. Kalau Anda mau pindah, Safira, ke mana itu, ya silahkan saja, nanti silahkan di ini kan aja. Makanya silahkan Anda mau geser-geser kelompok di sini, silahkan ya. Mohon maaf ya, Safira, karena itu pasti ada yang miliki juga, karena nanti bahasannya akan mirip-mirip tuh dengan kependudukan dan ketenagakerjaan pengen SDM itu. Karena pandangan saya pengen SDM itu lebih mikro gitu ya. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Ada lagi dari yang lain? Nggak ada, kalau nggak ada, Bu Fitran saya izin keluar ya. Pak, atur nuhun Pak. Ya, silahkan Pramewsa kalau ini. Jadi tolong nanti ini yang tadi diisi kan sama ya apa yang Anda isi, dan Anda terutama grupnya ininya apa kelompoknya, dan Anda kelompoknya itu tolong di share di grup di WA ya. Tapi jangan ditulis ini ya berupa file ya, berupa file diketik yang rapi lah, jangan seperti itu jadi bingung saya, susah itunya ya. Kalau itu tuh jadi tulisannya gitu, namanya nggak jelas, nama andanya begitu, tidak pakai kolom-kolom gitu ya, pakai kolom lah, pakai tabel yang rapi ya, belajar ini. Oke, gitu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Ya Pak, terima kasih. Punten ya yang nggak ke absen, ada yang di list spot sayanya tuh nggak muncul namanya ya. Jadi kalau yang nggak ke absen sekarang, silakan di japri aja. Nanti saya coba untuk refresh lagi ya. Terus ini kan Ibu janji ngasih bahan ya. Nah, Ibu share di sini aja ya. Nggak di grup WA. Nanti kalian download sendiri ya. Bentar ya. Ini yang apa, ada yang sudah punya nggak bahan yang kakak tingkat tahun lalu? Ada yang sudah punya linknya nggak? Belum, Bu. Belum? Bentar. Belum, Bu. Ini buat referensi aja. Jangan terpaku ke sini ya, karena memang berbeda juga sih ya. Kalau mau terpaku juga kita kan punya template baru. Cuman untuk memudahkan kalian ya, lebih cepat ngerjainnya. Ini tidak untuk disebarluaskan ya ke yang lain. Cukup silahkan. Nah, ini yang kelas A-nya. Ini yang kelas B tahun kemarin ya. Ya ini Ibu percaya kalian bahwa kalian tidak akan copy paste ya. Hanya untuk mempercepat saja ya. Jadi ada gambaran. Silakan dilihat dua link folder ini ya. Nanti juga Ibu akan melihat gitu ya. Yang tahun sebelumnya dengan sekarang, jadi ketahuan kalaupun banyak kopasnya gitu. Mungkin seperti itu aja. Mudah-mudahan kita berdoa tidak ada perubahan lagi ya. Ini yang terakhir gitu. Insya Allah sih kalau Pak Jajang kalau udah memang bikin ya gitu. Bikin, ini kan format dari beliaunya, insya Allah ini fix ya. Cuman ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, kita sama-sama berdoa. Terus bagi insya Allah ya kemarin juga kejadiannya seperti itu ya. Jadi gonta-ganti kelompok, tapi
Insya Allah untuk nilai kalau dari kaliannya memuaskan sih Ibu melihat gitu ya progresnya. Mungkin biar ini karena mau maghrib ya, biar kalian ini juga bisa mungkin kalau ada grup angkatan mangga di grup ataupun mau diteruskan di sini juga mangga ya. Silakan dikoordinir ya. Itu aja mungkin ya. Ada pertanyaan nggak ke Ibu? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh ya, nuhun ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.